Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Arifah Natasha, NIM 1902910 dan 4 rekan saya yang lainnya, yaitu ada Elda Rahmadana dengan NIM 190291017 dan Embun Sariwulan dengan NIM 190291083. Kemudian ada Wimpi Widya Fitri dengan NIM 190290055 dan yang terakhir ada Windy Kartika Utami dengan NIM 190291177. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan permainan matematika kontemporer yang telah kami buat dan telah kami uji cobakan di sekolah MTSS Al-Falah pada Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 April 2022, di mana permainan ini kami beri nama yaitu telepon rusak soal cerita. Materi terkaitnya yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV dengan kelas 8 SMP atau MTS semester 1. Berikut gambaran permainannya. Untuk presentasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan sejarah permainan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan materi terkait permainan ini akan disampaikan oleh rekan saya, Wimpi Widya Fitri. Kepada Wimpi, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penjelasan materi sebelumnya, yaitu sejarah permainan. Permainan telepon rusak soal cerita adalah permainan kontemporer yang telah dimodifikasi dari permainan bisik berantai. Permainan bisik berantai adalah permainan yang dapat mengembangkan aspek-aspek kebahasaan. Aspek-aspek bahasa yang dikembangkan dalam permainan bisik berantai antara lain menyimak atau mendengar, berbicara. Permainan bisik berantai dapat dipergunakan dalam pembelajaran karena sesuai dengan tingkat perkembangan anak yang masih cenderung senang bermain. Dengan strategi bermain, siswa dapat belajar dengan senang sehingga dapat secara maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan oleh orang lain. Berantai adalah ikatan pertalian. Menurut Juanda, permainan pesan berantai dilakukan dengan cara setiap siswa harus membisikkan suatu kata atau kalimat atau cerita kepada pemain berikutnya. Permainan ini melatih menyimak atau mendengarkan. Permainan bisik berantai menurut Suyatno bertujuan agar siswa dapat memahami informasi yang dibisikkan oleh temannya dengan cermat, tepat, dan cepat. Siswa mendengarkan informasi yang disampaikan teman, kemudian menyampaikan informasi yang didengar ke teman sebelahnya secara berantai dalam kelompok. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bermain bisik berantai merupakan salah satu permainan bahasa penyampaian pesan yang diberikan dari anak satu sampai ke anak yang terakhir. Dapat melatih pendengaran, daya ingat, menambah kosakata anak. Dari permainan bisik berantai ini, kelompok memodifikasinya dan mengaitkannya dengan pembelajaran matematika. Dalam permainan yang telah dimodifikasi ini, pesan akan ditampilkan melalui PowerPoint, sehingga pemain ini telah menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini. Permainan yang telah dimodifikasi ini diberi nama telepon rusak soal cerita, dikarenakan pesan yang akan disampaikan dalam permainan ini berupa soal cerita atau soal uraian. Kemudian, kata telepon rusak tersebut kelompok ambil dikarenakan dalam penyampaian pesan nantinya pasti ada pengurangan atau penambahan kata dari pesan asalnya, sehingga hal tersebut persis seperti telepon yang sedang rusak, yang mana penyampaian pesan di telepon tersebut tidak terdengar persis seperti pesan yang asalnya. Selanjutnya yaitu kompetensi inti pada soal cerita tersebut. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli seperti toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampaknya mata. Yang terakhir yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Next, Pak. Kompetensi dasarnya yaitu KD 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.5.1 dan 4.5.2. 4.5.1 yaitu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Selanjutnya 4.5.2 menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Yang kedua, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Dalam materi ini terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang pertama, fakta. Fakta masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Konsep. Persamaan linear adalah persamaan berpangkat 1. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dengan dua variabel. Prinsip. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu A1X ditambah B1Y akan sama dengan C1. Yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 adalah bilangan real. X dan Y merupakan variabel, sedangkan A1 dan A2 merupakan koefisien variabel dari X. Sedangkan B1, B2 merupakan koefisien variabel dari Y. Sedangkan C1 dan C2 merupakan konstanta. Sistem persamaan linear dua variabel SPLDV dapat diselesaikan dengan 3 metode, yaitu metode grafik, dilakukan dengan menentukan koordinat titik potong dari kedua garis yang mewakili kedua persamaan linear. Yang kedua yaitu metode substitusi, yakni merubah salah satu bentuk persamaan kemudian memasukkan persamaannya yang didapat ke persamaan lainnya. Yang ketiga yaitu metode eliminasi, untuk mencari salah satu nilai variabelnya dengan cara membuang salah satu variabelnya. Yang terakhir yaitu metode campuran, eliminasi, dan substitusi, yaitu dengan menggabungkan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Metode ini yang paling sering digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wimpi. Untuk lanjutan materinya, alat yang dibutuhkan di dalam permainan, cara bermain, dan integrasi permainan telepon rusak soal cerita dalam pembelajaran matematika akan disampaikan oleh rekan saya Windy Kartika Utami. Kepada Windy, disilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Wimpi, yaitu untuk prosedur, di mana langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik adalah yang pertama, tentukan koordinat titik potong dari kedua persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian gambar grafik dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Yang ketiga, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaian tidak memiliki anggota sama sekali atau disimbolkan dengan himpunan kosong. Jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota tak terhingga banyak atau infinity. Kemudian langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, yaitu yang pertama, ubah salah satu persamaan menjadi Y sama dengan AX ditambah B atau X sama dengan CY ditambah D. Nah, kemudian substitusi nilai X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Yang keempat, substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Yang kelima, yaitu lakukan hingga mendapatkan penyelesaian nilai X dan Y. Kemudian langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Yang pertama, samakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang ketiga, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Yang ketiga, lakukan hingga mendapatkan penyelesaian nilai X dan Y. Dan kemudian langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode campuran atau eliminasi substitusi. Yang pertama, cari nilai salah satu variabel X atau Y dengan metode eliminasi. Yang kedua, gunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai variabel kedua yang belum diketahui. Yang ketiga, yaitu lakukan hingga mendapatkan penyelesaian nilai X dan Y. Nah, kemudian yaitu alat yang dibutuhkan dalam permainan telepon rusak soal cerita ini adalah yang pertama itu kertas karton, yang kedua itu peluit, yang ketiga adalah stopwatch, yang keempat itu spidol, yang kelima papan tulis, yang keenam itu laptop, dan kemudian yang terakhir adalah proyektor atau infocus. Kemudian, adapun cara bermain dari permainan telepon rusak soal cerita ini, yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi 3-4 kelompok, kemudian setiap kelompok kemudian diminta untuk berbaris membelakangi papan tulis. Yang ketiga, siswa di barisan terakhir diminta berbalik badan untuk menghafal di dalam hati soal yang ada pada slide PowerPoint. Yang keempat, setelah siswa tersebut membaca dan mengingat soal, guru mulai mengaktifkan stopwatch dengan waktu 2 menit dan soal tidak ditampilkan lagi. Yang kelima, siswa tersebut lalu membisikkan soal tersebut ke siswa yang di depannya. Yang keenam, lakukan langkah keenam sampai siswa paling depan mendapatkan giliran. Yang ketujuh, siswa paling depan berlari ke tempat kertas karton yang telah disediakan di depan kelas untuk menuliskan jawaban dari soal yang ia dengar. Dan yang kedelapan, guru memberikan batasan waktu selama 5 menit, setelah itu guru meniup peluit tanda permainan berakhir. Dan yang kesembilan, jawaban yang benar akan diberi nilai atau poin. Dan yang terakhir adalah kelompok dengan jumlah poin yang paling banyak adalah pemenangnya. Kemudian, integrasi permainan telepon rusak soal cerita ini dalam pembelajaran matematika adalah
yaitu permainan telepon rusak soal cerita ini diterapkan pada pertemuan akhir materi SPLDV, yaitu dikarenakan permainan ini berfungsi untuk melatih siswa dalam menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, pada penerapannya di dalam kelas, nanti itu guru membagi siswa menjadi 3-4 kelompok, di mana setiap kelompok kemudian diminta untuk berbaris membelakangi papan tulis. Siswa di barisan terakhir diminta berbalik badan untuk menghafal di dalam hati soal yang ada pada slide PowerPoint. Nah, setelah siswa tersebut membaca dan mengingat soal, guru mulai mengaktifkan stopwatch dengan waktu 2 menit dan soal tidak ditempelkan lagi. Lalu siswa tersebut membisikkan soal ke siswa yang di depannya. Nah, langkah tersebut dilakukan sampai siswa paling depan mendapatkan giliran. Dan siswa yang paling depan berlari ke tempat kertas karton yang disediakan dan menuliskan jawaban yang ia dengar dengan waktu 5 menit. Nah, setelah itu, guru meniup peluit tanda permainan sudah berakhir. Nah, apabila semua soal diberikan, selanjutnya guru meminta perwakilan kelompok untuk menempelkan kertas karton yang telah berisi jawaban di depan kelas. Selanjutnya, guru dan siswa bersama-sama memeriksa jawaban dengan jumlah poin banyak adalah pemenangnya. Kelompok pemenang dalam permainan ini akan diberi reward berupa hadiah yang berisi peralatan tulis. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy. Selanjutnya untuk tujuan, fungsi, dan manfaat permainan, serta pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat distimulasi oleh permainan telepon rusak soal cerita ini, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Elda Rahmadana. Kepada Elda, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisa next, nih. Baiklah, nah sebelum kita membahas mengenai tujuan permainan, kita harus mengetahui apa sih manfaat permainan ini. Nah, meski sering digunakan, tapi modifikasi permainan yang satu ini sungguh unik dan seru. Manfaatnya juga cukup besar, yakni siswa akan diajarkan untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Siswa juga akan dilatih untuk meningkatkan keterampilan mengingat mereka, dan juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, serta dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar matematika. Kemudian tujuan permainan ini adalah dengan dilaksanakannya permainan ini, diharapkan siswa mampu memahami permasalahan nyata terkait SPLDV yang diberikan. Dalam memahami masalah, siswa harus dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Dengan memahami masalah ini, siswa akan mudah menyampaikan pesan kepada penerima pesan berikutnya. Penerima pesan yang paling akhir dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan pesan yang diterimanya. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa dituntut untuk dapat menyelesaikannya sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Siswa tersebut diharapkan mampu menentukan strategi pemecahan masalah yang tepat serta melaksanakan prosedur penyelesaian masalah tersebut dengan lengkap. Next, nih. Selanjutnya yaitu fungsi permainan. Nah, fungsi permainan ini diantaranya yang pertama, untuk melatih kecepatan dalam berpikir. Yang kedua, untuk melatih konsentrasi juga konsistensi dalam pengucapan kalimat. Yang ketiga, untuk melatih cara seseorang memanage memori atau ingatan yang baru saja ia terima, lalu memanggilnya kembali dalam waktu yang relatif sebentar. Yang keempat, untuk melatih kemampuan pemecahan masalah. Dan yang kelima yaitu untuk melatih sikap bekerja sama, jujur, dan juga bertanggung jawab. Next, nih. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat distimulasi oleh permainan telepon rusak soal cerita. Yang pertama yaitu untuk pengetahuan. Pengetahuan yang distimulasi oleh permainan telepon rusak soal cerita yaitu berkaitan dengan pengetahuan rasionalisme. Nah, pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi.
Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat a priori, yaitu tidak menekankan pada pengalaman. Jadi, sebelum memainkan permainan telepon rusak soal cerita, diperlukan adanya penjelasan materi SPLDV dari guru terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu keterampilan. Nah, keterampilan yang dapat distimulasi dalam permainan ini diantaranya yang pertama, keterampilan penyelesaian masalah. Permainan telepon rusak soal cerita ini mengharuskan pemain yang berada di barisan paling akhir dalam kelompok untuk mencari solusi atas suatu permasalahan SPLDV yang diterimanya dari teman sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan pemahaman matematis. Nah, melalui permainan telepon rusak soal cerita ini, pemain diharapkan mampu menyelesaikan soal cerita menjadi simbol atau model matematika yang sesuai. Selanjutnya yaitu keterampilan berpikir kreatif. Nah, proses berpikir kreatif matematis merupakan proses yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan mengembangkan ide matematika. Melalui permainan telepon rusak soal cerita, pemain harus bisa menguasai, memahami, serta memecahkan masalah yang dihadapi dengan kemampuan berpikir kreatif yang dimilikinya. Nah, pemain diharapkan berani dalam menyelesaikan masalah SPLDV menggunakan idenya sendiri, karena dari pengumpulan jawaban akan terlihat mana yang kreatif dan yang kurang kreatif. Next, Cindy. Selanjutnya yaitu mengenai sikap yang distimulasi dari permainan ini. Yang pertama yaitu sikap menerima. Permainan telepon rusak soal cerita ini menuntut pemain untuk menerima dan memperhatikan pesan yang diberikan pemain lain. Yang kedua yaitu sikap merespon. Permainan telepon rusak soal cerita mengharuskan pemain untuk merespon dengan cara mengerjakan dan menyelesaikan soal yang diberikan di dalam permainan. Yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati. Permainan telepon rusak soal cerita yang dilakukan secara berkelompok tentunya dapat menjalin sikap saling menghargai sesama anggota kelompok, baik dalam penyusunan barisan pemain dalam kelompok, adanya pengurangan atau penambahan pesan ketika permainan berlangsung, dan jawaban yang mewakili kelompok dituliskan benar atau salah. Hal ini berarti pemain tidak seharusnya mengolok-olok perbedaan kemampuan dalam bermain. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Permainan telepon rusak soal cerita dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam diri pemain, dikarenakan pemain harus mengerjakan tantangan dalam permainan dengan mengesampingkan resiko yang akan diterima nantinya. Dan yang kelima yaitu jujur atau tidak curang. Pemain harus mematuhi segala bentuk peraturan dalam permainan telepon rusak soal cerita, sehingga nantinya tidak menimbulkan kegaduhan dan kelompok yang kalah dapat menerima dengan lapang dada. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elda. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba permainan telepon rusak soal cerita di MTSS Al-Falah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Embun Sariwulan. Kepada Embun disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait pelaksanaan permainan telepon rusak soal cerita ke sekolah, yaitu di mana sekolahnya tadi adalah MTSS Al-Falah. Nah, rangkaian kegiatannya yaitu kegiatan yang pertama, kami awali dengan mengurus permohonan izin ke MTSS, di mana waktu pelaksanaannya kami laksanakan pada hari Sabtu, yaitu pada pukul 10 WIB. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan mengantarkan surat izin melakukan kegiatan permainan di MTSS kepada guru yang ada di kantor MTSS. Di mana waktu pelaksanaan dari kegiatan ini kami laksanakan pada hari Senin pada pukul 13.30 hingga 13.45 WIB. Nah, dengan dokumentasi yang bisa kita lihat sama-sama pada layar PPT. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu kegiatan masuk kelas, persiapan permainan, dan perkenalan diri. Yang mana ini dilaksanakan pada hari Senin pada pukul 13.45
sampai 14.30 WIB. Yang mana untuk dokumentasi dari rangkaian kegiatan ini dapat sama-sama kita lihat pada tampilan PPT-nya. Next. Nah, ini masih juga ada dokumentasi dari rangkaian masuk kelas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penjelasan cara bermain. Nah, untuk waktunya di sini yaitu dilaksanakan pada hari Senin pada pukul 14.30 hingga 14.45 WIB. Dengan dokumentasi sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tampilan PPT. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan permainan, yaitu yang dilaksanakan pada hari Senin pukul 14.45 hingga 15.30 WIB dengan dokumentasi dari rangkaian pelaksanaan permainan ini juga sama-sama dapat kita lihat pada tampilan PPT-nya, yaitu sebagai berikut. Kemudian next. Nah, ini masih dokumentasi dari rangkaian pelaksanaan uji coba dari permainan telepon rusak soal cerita ini. Kemudian next. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada penutupan dan pemberian hadiah kepada kelompok pemenang dari permainan telepon rusak soal cerita yang dilakukan pada hari Senin pada pukul 15.30 hingga pukul 16 WIB. Di mana dokumentasinya yaitu sebagai berikut. Next. Nah, untuk kegiatan terakhir yaitu berpamitan dengan pihak sekolah karena telah selesai melaksanakan uji coba dari permainan telepon rusak soal cerita ini yang telah kami laksanakan pada hari Senin pada pukul 16 hingga 16.10 WIB, di mana dokumentasinya juga dapat kita lihat pada tampilan PPT. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, yaitu terkait rangkaian pelaksanaan uji coba dari permainan telepon rusak soal cerita ini, yaitu ke MTSS Al-Falah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Embun. Nah, sekiranya itulah presentasi kami mengenai pelaksanaan permainan telepon rusak soal cerita. Pada saat pelaksanaan permainan, kami menemukan kendala dan kami juga membuat solusi dari kendala yang kami alami, yaitu yang pertama yaitu kurangnya sarana seperti infokus, di mana solusinya adalah dalam pelaksanaan kami menggunakan laptop saja, di mana laptop tersebut diperlihatkan kepada peserta didik dan peserta didik diminta untuk maju ke depan melihat tampilan soal pada PowerPoint. Berikut ini tampilan soal pada PowerPoint yang telah kami buat untuk kami perlihatkan kepada peserta didik selama permainan berlangsung. Nah, di sini selama permainan ini ada 5 soal yang kami tampilkan, di mana setiap soalnya telah kami buatkan penyelesaian dari soal tersebut. Dan juga ada video dokumentasi selama pelaksanaan uji coba permainan kami langsungkan. Seperti berikut ini. Enggak ada betul-betul enggak.
Baik, inilah video dokumentasi kami selama melakukan uji coba. Nah, untuk link video ini telah kami lampirkan pada laporan yang telah kami buat. Selanjutnya itu ada surat izin untuk melakukan pelaksanaan uji coba ke MTSS Al-Falah. Seperti inilah tampilan dari surat izinnya. Nah, baiklah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.